Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mayasari dengan NIM 2312001, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, kelas A. Saya akan menjelaskan tentang hasil UTS berdasarkan beberapa referensi dan pemahaman yang saya dapatkan. Untuk soal yang pertama yaitu definisi kurikulum development dan kurikulum improvement beserta masing-masing contohnya. Kurikulum development didefinisikan sebagai proses membuat dan memperbaiki kurikulum secara terencana dan teratur. Tujuannya agar kurikulum yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial. Proses ini meliputi beberapa hal, diantaranya perencanaan, penyusunan, implementasi, evaluasi, dan juga perbaikan kurikulum. Contohnya, guru mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk secara aktif membahas, berkolaborasi, dan menggunakan keterampilan di dalam proyek-proyek dunia nyata untuk memastikan pembelajaran itu lebih bijaksana dan berlaku. Adapun definisi kurikulum improvement diartikan sebagai proses memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Proses ini tidak hanya sekali jadi, tetapi terus-menerus dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar kurikulum itu selalu relevan dan efektif. Contohnya, setelah menerapkan kurikulum baru, sekolah akan melakukan penilaian dengan mengumpulkan umpan balik dari guru dan siswanya. Tujuannya itu untuk meningkatkan materi dan metode pendidikan dan beradaptasi dengan pengembangan sosial dan teknologi. Adapun pada soal yang kedua yaitu tentang asas psikologi perkembangan dalam kurikulum beserta contoh dan penjelasannya. Pada poin A yaitu menurut Nasution 2005, asas psikologi perkembangan dalam kurikulum adalah pondasi yang menggarisbawahi betapa pentingnya untuk memperhatikan aspek psikologi siswa, khususnya psikologi perkembangan dan pembelajaran. Adapun pada poin B yaitu contoh dari asas psikologi, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan emosional dan sosial anak dan pembelajaran, terutama di sekolah PAUD. Contohnya, guru membantu anak mengelola emosi, berinteraksi dengan teman, dan menyelesaikan konflik sesuai tahap perkembangan mereka. Prinsip ini memastikan bahwa bahan ajar, metode, dan lingkungan belajar itu cocok dengan kebutuhan psikologi anak agar mereka bisa belajar dengan nyaman dan berkembang optimal. Adapun penjelasan dari asas psikologi. Asas psikologi dalam pengembangan kurikulum berarti kurikulum itu dilihat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata siswa. Yang unik, karena kenapa dikatakan unik? Karena memiliki minat dan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda agar pembelajaran efektif dan tujuan pendidikan juga tercapai. Soal yang ketiga yaitu tentang penjelasan pendekatan subjek akademik beserta contohnya. Pendekatan subjek akademik adalah cara tradisional mengembangkan kurikulum dengan fokus pada pengajaran mata pelajaran terpisah seperti kalau kita lihat dari sekolah umum, matematika atau sejarah. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk siswa menguasai pengetahuan dasar dan cara berpikir ilmiah. Kurikulum disusun berdasarkan sistem ilmu dengan guru sebagai pengajar utama yang menyampaikan materi secara teratur dan juga mendalam. Contohnya, pendekatan subjek akademik itu dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan agama Islam dengan mengelompokkan materi agama Islam itu kepada bidang-bidang seperti ilmu khusus seperti tauhid, usul fikih, dan muamalah, serta banyak lagi. Materi disusun secara teratur dan bertahap agar pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Nomor 4, tentang prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, serta contoh dan penjelasan dari prinsip relevansi. Pada poin A yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Jika kita melihat prinsip umum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi adalah kurikulum itu harus sesuai dan cocok dengan kebutuhan siswa dan lingkungan. Yang kedua yaitu adalah fleksibilitas. Kurikulum bisa menyesuaikan dengan kondisi berbeda seperti tempat, waktu, dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Artinya materi belajar itu disusun berdasarkan berurutan dan berkelanjutan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya.
Yang keempat yaitu efisiensi. Artinya proses belajar mengajar harus berjalan efektif dan optimal tanpa membuang waktu dan tenaga. Yang kelima yaitu adalah efektivitas. Efektivitas adalah kurikulum itu harus membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara mengajar dan belajar yang baik. Adapun prinsip khusus dalam kurikulum diantaranya ada 5. Yang pertama yaitu penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus jelas, baik umum maupun khusus. Yang kedua, penilaian kurikulum. Artinya materi disusun secara sesuai dengan tujuan, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara logis dan sistematis. Yang ketiga yaitu pemilihan proses belajar mengajar. Artinya metode mengajar harus sesuai materi dan kebutuhan siswa, dengan variasi agar siswa itu aktif dan berkembang. Yang keempat, penilaian media dan alat pengajaran. Media dan alat pengajaran dipilih dan diorganisir gitu dengan baik sesuai materi. Yang kelima yaitu penilaian. Artinya penilaian itu harus direncanakan sesuai karakteristik siswa dan jenis tes untuk mengukur hasil belajar. Pada poin B yaitu penjelasan tentang prinsip relevansi. Berarti kurikulum itu harus sesuai dan cocok dengan konteksnya. Sama bagian kurikulum seperti tujuan, materi, metode, dan penilaian itu harus saling mendukung dan sesuai dengan perkembangan ilmu, kebutuhan siswa, dan masyarakat. Singkatnya, kurikulum itu harus nyambung. Kenapa? Karena dengan kebutuhan siswa dan lingkungan dan juga perubahan zaman yang terus-menerus. Contohnya, kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan adalah telah diperbarui agar materi sesuai dengan kemajuan terbaru. Contohnya, pelajaran komputer mencakup pemrograman, keamanan siber, dan aplikasi digital modern. Dengan ini, siswa menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.